tengah duka yang masih menyelimuti keluarga komedian Sapri, kabar bahagia terselip di dalamnya. Selang 5 hari pasca meninggalnya pelawak berkepala pelontos itu untuk selama-lamanya, sang istri Irma Suyatin melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki pada Sabtu 15 Mei 2021 kemarin secara sesar. Benarkah sebelum meninggal dunia, Sapri sudah menitipkan pesan-pesan kepada sang istri terkait anak keduanya? Lantas apa pesan Sapri tersebut? Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, almarhum Sapri sempat ingin menyaksikan kelahiran anak keduanya yang sudah lama dinanti-nantikan. Namun sayang, takdir Tuhan berkehendak lain. Bang Sapri akhirnya tutup usia hingga keinginan terakhirnya pun tak bisa terpenuhi. Mengingat mendapat amanah dari almarhum Sapri, seperti apa kesedihan Doli adik almarhum Sapri saat mengazankan sang bayi yang baru lahir. Lantas, bagaimana dengan biaya persalinan istri almarhum Sapri? Benarkah sahabat-sahabat almarhum dari kalangan selebriti seperti Ruben Onsu dan Eko Patrio yang menanggung semua biaya rumah sakit? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih di tengah suasana Hari Raya Idul Fitri yang baru saja dirayakan oleh seluruh umat muslim, istri komedian Sapri Pantun, Irma Suyatin, melahirkan bayi laki-laki pada Sabtu 15 Mei 2021 kemarin dengan proses persalinan secara sesar. Ya, selang 5 hari pasca meninggalnya Sapri, anak kedua yang dinanti-nanti akhirnya lahir. Kelahiran anak kedua almarhum Sapri ternyata lebih cepat dari jadwal yang diprediksi oleh dokter, yakni 18 Mei. Lantas, apa alasan istri Sapri melahirkan 3 hari lebih cepat dari perkiraan dokter? Kemarin kan sempat dijadwalkan tanggal 18 Mei ya. Cuman di tanggal 15 kemarin itu kita suntik antigen jam setengah 2 siang, tanggal 15 ya. Kita pulang ke rumah, tiba-tiba Kak Irma ini ada flek gitu. Karena kita kaget, kita bawa nih ke rumah sakit. Nah ternyata kata pihak dokter, ini segera harus dioperasi gitu, langsung sesar. Cuman saya tanya dokternya apa ada efeknya nggak kalau di tanggal 18 udah jadwalnya kok di tanggal 15 nggak apa-apa gitu katanya. Terus di tanggal 15 itu kita masuk ruang operasi itu jam setengah 8. Kita masuk setengah 8, terus 1 jam proses, jam 20.30 anaknya lahir. Alhamdulillah jenis kelaminnya sepasang gitu, anak almarhum cewek cowok. Jadi sekarang cowok nih dengan berat lahir itu 2.850 gram. Tinggi lahirnya 48 cm. Sangat sedih lah pasti keluarga kan. Semua kita ngerasa sedih, bahkan juga teman-teman terdekatnya juga sedih dengan di hari kemenangan tanpa Bang Sapri kemarin. Terus lahir juga anak yang kedua tanpa Bang Sapri. Saya berpikir itu ya bisa dibilang saya juga sedih terhadap anaknya gitu kan, lahir tanpa ada seorang ayah gitu kan, yang benar-benar yatim, nggak ngerasain kasih sayang almarhum. Ya, kepergian Sapri memang meninggalkan duka yang begitu mendalam bagi sahabat dan keluarga, khususnya kepada istri tercinta Irma.
Bahkan Irma pun mengaku sang suami sebelum meninggal sempat menitipkan pesan-pesan kepadanya yang berhubungan dengan anak keduanya itu. Tak hanya sekali, almarhum pun mengulang perkataannya tersebut kepada sang istri hingga Irma pun sampai saat ini masih tak menyangka dan bingung ketika sang suami menyampaikan pesan itu kepadanya. Lantas seperti apa tangis istri Sapri yang kehilangan sosok Sapri hingga harus berjuang sendiri saat melahirkan tanpa adanya sang suami? Ngantuk ya ayah? Ngantuk ya? Dede hidungnya kayak papa banget ya? Hidungnya kayak papa ya? Hidungnya sih kayak papa nih. Dia sempat bilang, Dede kalau udah lahir itu ya Dek, jangan inin mama katanya, jangan ngerepotin mama katanya, harus jagain mama sama kakak gitu ya. Dia ini ngusap Dede, intinya pokoknya ya itu pesen ya. Belum lama mas, sebelum dia masuk rumah sakit, dia nitip ini bilang begini, mah ari-ari Dede pasang di sebelah kiri rumah ya, karena di sebelah kanan rumah nggak bisa, dia bilang ada saluran air apa gitu, jadi lebih baik di kiri. Terus saya bilang gini, iya kan kamu yang ngurusin pak gitu. Iya, ntar nyuruh orang, dia ngomongnya gitu. Saya sebenarnya agak kayak kenapa sih kok pakai ngomong kayak gini? Tapi kan kita maksudnya nggak mikir ke situ ya. Karena waktu itu dia belum sakit. Beneran saya juga saat ini juga sebenarnya masih nggak percaya. Saya cuma kayak lagi nunggu dia pulang syuting aja. Sekarang ini saya pikirnya cuma kayak ngebayangin dia lagi syuting, ntar juga balik kayak begitu. Cuma kan dia kan gak balik lagi. Tapi anak saya lebih kuat lagi mas. Dia bilang gini, Mama yang ikhlas ya. Kakak udah ikhlas, Mama ikhlas. Iya kak, bismillah. Anak saya yang nguatin saya, kita saling nguatin, kita ikhlas mas. Kita mencoba ikhlas, kita kuat, harus kuat, semangat supaya papahnya juga di sana juga tenang. 5 hari pasca sang komedian meninggal dunia, sang istri melahirkan anak yang selama ini sangat dinanti-nantikan Sapri. Lantas seperti apa sosok almarhum di mata sang istri hingga adik Sapri Doli yang mengazankan sang bayi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Pemirsa Intens Investigasi, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, almarhum Sapri sangat ingin menyaksikan kelahiran anak keduanya yang sudah lama dinanti-nantikannya itu. Namun sayang, takdir Tuhan berkehendak lain. Sapri tutup usia hingga keinginan terakhirnya itu pun tak bisa terpenuhi. Suka duka selama 15 tahun bersama Sapri diungkapkan oleh Irma hingga ia pun tak kuasa menahan air matanya kala mengingat perjuangan Sapri mencari nafkah demi mencukupi kehidupan keluarganya.
adalah penyemangat dia waktu sakit. Ayo sembuh Dol, gue pengen sembuh, gue pengen ngeliat anak gua, istri gue lahiran, dia bilang. Iyalah bang, harus sembuh lah, kan tanggal 18 dikit lagi lahiran, iya harus sembuh. Jadi itulah beberapa kali ucapan yang disebut almarhum sebelum meninggal. Dia seneng banget. Dia bilang aku punya jagoan, dia bilang. Pas di rumah sakit juga dia semangat, dia bilang aku mau sembuh, dia bilang aku mau nemenin jagoan aku lahir, kata dia gitu. Bang Sapri itu suami yang penyayang, sayang banget sama keluarga, sayang sama istri sama anak. Sama Sherin sayangnya luar biasa. Saya nikahnya aja udah 15 tahun ya mas. Pacaran 2 tahun setengah, udah sekitar 20 tahun saya bareng sama dia. Sekitar 20 tahun dari dia kerja serabutan. Kadang pas lagi nggak ada kerjaan ya nggak ada kerjaan, sampai kita makan cuma sebungkus berdua. Itu pernah kita lewatin. Sampai kita nggak megang uang sama sekali juga pernah. Tapi saya terus ngedukung dia, saya temenin dia. Pernah dia jualan cabai tapi cuma sebentar karena rugi katanya. Terus asang pompa, mesin air gitu. Apapun dia nggak malu mas, orangnya apa aja dia kerjain, yang penting halal. Selain bahagia, kelahiran anak kedua almarhum Sapri membuat rasa haru menyelimuti perasaan Doli, adik Sapri. Mendapat amanah dari almarhum Sapri, seperti apa kesedihan Doli saat mengazankan buah hati Sapri yang baru lahir. Benarkah Doli sempat gemetaran hingga meneteskan air matanya karena teringat kembali dengan sang kakak yang telah meninggal dunia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dapat amanah kemarin mengajankan almarhum ya untuk di peristirahatan yang terakhir, dan alhamdulillah saya juga dapat amanah untuk mengajankan dari putra almarhum. Saat mengajankan tuh ya pertama ya seneng sampur sedih juga gitu. Saya ajan sempat nggak kuat tuh, gemeter kaki ya, saya juga sempat megang kasur dede bayinya tuh ya, karena saya nggak tega gitu terlahir dengan benar-benar seorang yatim gitu kan, tanpa ada belas kasih dari orang tuanya. Saya benar-benar gimana ya, pertama saya ajanin aja, saya sambil terbayang almarhum gitu kan. Sang kepala keluarga baru saja meninggal dunia. Lantas bagaimana dengan biaya persalinan istri almarhum Sapri? Benarkah sahabat-sahabat almarhum dari kalangan selebriti seperti Ruben Onsu dan Eko Patrio yang menanggung semua biaya rumah sakit? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Sebelum Sapri berpulang, kesedihan memang dirasakan oleh sahabat Sapri, Ruben Onsu. Bagaimana tidak? Sejak awal mengetahui penyakit almarhum, Ruben menjadi salah satu sahabat sesama selebriti yang langsung dengan sigap turun tangan membantu kebutuhan perawatan Sapri saat berada di rumah sakit. Ketulusan Ruben pun tak terhenti. Ia pun kembali menyisihkan rezekinya untuk membiayai seluruh kebutuhan persalinan istri almarhum Sapri. Kemarin kita sempat
nabung ya, tapi kan karena untuk pakai buat ini, buat itu. Kita tadinya punya asuransi Mbak, tapi karena pandemi Bang Sapri lagi nggak ada kerjaan ya, kita nggak bayar. Tiba-tiba asuransinya katanya udah nggak bisa digunain lagi. Ya jadi uang simpanan yang buat lahiran itu juga udah kepake buat biaya pengobatan kemarin. Itu saya kaget tuh Kak. Kemarin saya masuk ruang operasi itu jam 7:30 ya. Saya foto, saya kan sosmed Bang Sapri, Instagram sementara saya pegang kan. Saya masukin sosmed, tiba-tiba 5 menit Ruben nelpon. Dol, lagi di mana katanya? Lagi di rumah sakit, lagi mau operasi. Kok kata Ruben nanya, kok nggak tanggal 18? Saya jelasin kan yang tadi itu karena udah ada konstruksi flag kan ya. Akhirnya ya udah kata Ruben, nanti biayanya telepon ke Hujan katanya berapanya. Saya juga kaget, saya nggak enak kan sama Ruben, terlalu baik kan sama dia, makanya saya udahlah. Saya juga ada gitu kan sedikit dari bantuan Ruben kemarin masih ada saya simpen. Cuman Ruben bilang, yaudah ntar bilnya foto katanya. Ya udah Kak, saya bilang. Jadi emang Ruben mau biayai semua sih, sampai benar-benar semua mau obat-obatan. Sebenarnya saya ingin membalas apa yang menjadi permintaan beliau sebenarnya, karena beliau minta berapapun bantu-bantulah gitu. Jadi buat saya nggak usah berapapun lah, langsung di cover semua aja. Terakhir saya tanya tuh, berapa Dol terakhir saldo? Sekian Kak gitu. Oke, saya berarti udah tahu tugasnya apa yang saya harus lakukan. Saya juga bukan orang yang benar, saya juga bukan orang yang baik, tapi minimal saya bisa menjadi saya bisa berguna lah buat orang-orang sekeliling saya lah. Tak hanya Ruben Onsu, ada pula Eko Patrio yang sama-sama memberikan bantuan dengan menyisikan rezekinya saat almarhum Sapri masih berjuang melawan penyakitnya di rumah sakit hingga biaya persalinan istrinya. Namun lantaran semua biaya persalinan dari rumah sakit hingga pengobatan sudah di-cover semua oleh Ruben Onsu, maka uang dari Eko yang diberikan kepada keluarga almarhum Sapri itu pun dialihkan untuk hal-hal kebutuhan lainnya. Ya benar, waktu itu Mas Eko waktu dirawat di rumah sakit sana almarhum Bang Sapri ya, dikasih bantuan nih Dol buat nanti persalinan. Saya sih bilang apa adanya, sebelum Pak Eko bilang seperti ini, Pak Ruben udah bilang juga untuk membantu. Pak Eko bilang ya udah pokoknya bantuan dari Mas Eko ini Pak Eko disimpan aja, dia bilang gitu. Buat yang lain. Istrinya juga lagi mau melahirkan gitu ya, istrinya mau melahirkan, jadi ini buat saya harus disupport penuh gitu. Karena tadi dia juga nangis, saya nggak punya siapa-siapa. Ya saya ngucapin terima kasih ya buat teman-teman artis, ya terutama buat Pak Eko, Om Ruben, Om Raffi Ahmad, Om Piki, dan teman-teman yang lain yang banyak yang nggak bisa saya sebutin satu-satu ya. Terima kasih banyak buat bantuannya, doa, supportnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.